Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are in good health and in happy condition. So in this meeting, we will discuss about Basic English Part 7 in the unit Word Famous, a Great Scientist. Learning goals, reading comprehension, Word Famous, with the text title, A Great Scientist. Number 2, vocabulary items. Number 3, grammar focus, simple past tense. So those are that you will learn in this video. Before we go on to the reading text, let's discuss about who are these scientists. I believe that you all familiar with those of this picture. Number 1 is Albert Einstein. Number 2 is Marie Curie and Pierre Curie. They are very famous scientists in the world. Before we go on to the reading passage, I hope you can learn about the vocabulary items that will appear in the reading passage. Jadi sebelum kita lanjutkan ke membaca teks, saya harap Anda bisa mempelajari beberapa macam kata yang nantinya memang kosakata ini ada di dalam reading atau di dalam teks. Berikut juga dengan cara membacanya atau pronunciation dan juga makna. Scientist, scientist, scientist is a person who is studying or has expert knowledge of one or more of the natural or physical sciences. In Indonesia, it's called as a ilmuwan. Jadi dia memiliki keahlian pada salah satu atau lebih bidang ilmu. Chemistry, chemistry, chemistry. The branch of science that deals with the identification of the substances of which matter is composed. Jadi ini merupakan ilmu kimia yang merupakan salah satu bidang ilmu yang bertugas untuk mengidentifikasi suatu substansi yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang baru dalam produk kimia. Fulfill, fulfill, fulfill is satisfied or happy because of fully developing one's ability or character. Fulfill maksudnya di sini adalah puas terhadap sesuatu, lebih kepada suatu hal yang bersifat adjektif atau kata sifat. Discovery, discovery, discovery is the action or process of discovering or being discovered. Ini maknanya adalah menemukan sesuatu. Next, immense, immense, immense. Extremely large or great, especially in the scale or degree. Jadi ini hal yang besar, luas gitu ya, itu adalah immense. Ini merujuk kepada kata sifat. Radioactivity, radioactivity, radioactivity. The properly possessed by some elements such as uranium, isotopes such as carbon-14, or spontaneously of emitting energetic particles such as electrons or alpha particles by the disintegration of their atomic nuclear. Jadi ini adalah, kalau di bahasa Indonesia kan merupakan suatu perubahan kimiawi yang nantinya masuk ke dalam unsur radioaktif gitu ya. Next is contribution. Contribution, contribution, a gift to common fund or collection. Suatu kontribusi atau suatu sumbangan, bisa berupa uang, bisa juga berupa pikiran, berupa tenaga, itu adalah suatu kontribusi. Okay student, let's go on to the next part. Let's read A Great Scientist. Marie Curie is probably the most famous woman scientist who has ever lived. Born Maria Warsaw in Poland in 1867, she is famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize
With her husband Pierre Curie and Henry Becquerel, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. Wow. In 1891, this promise was fulfilled and Mary went to Paris and began to study at the Sorbonne, the University of Paris. She often worked far into the night and lived on little more than bread and butter and tea. She came first in the examination in the physical sciences in 1893 and in 1894. Was placed second in the examination in mathematical sciences. It was not only the spring of that year that she was introduced to Pierre Curie. They are married in 1895, marked the start of the partnership that was soon to achieve a result of world significance. Following Henry Becquerel's discovery in 1896 of new phenomenon which Mary later called radioactivity, Marie Curie decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. She discovered that this was true for thorium. Next paragraph, her contribution to physics has been immense, not only in her work, the importance of which had been demonstrated by her 2 Nobel Prizes, but because of her influence on subsequent generation of nuclear physicists and chemists. So, student, here is the biography or the life story of Marie Curie, that she was famous as one of the scientists, actually woman scientist, that he got a very famous Nobel Prize for Physics, and he is also very clever and also has a good contribution in physics and also chemistry for the young generation until today's. Okay, student, you can reread this part and after that you can answer the question. Read the question below and answer it briefly. Number 1, where was Mary born? Okay, the answer is she was born in Warsaw, Poland in 1867. Number 2, where did Marie Curie study in Sorbonne University? She studied physical science and mathematical science. When did Mary and Pierre get married? They got married in 1895. Number 4, how many Nobel Prizes did she win? She won twice winner of Nobel Prizes. Number 5, what did she contribute to the generation? She contributed the influence on subsequent generation of nuclear physicists and chemists. Jadi, silahkan dicocokkan jawabanmu dengan jawaban yang sudah kita bahas di sini. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Grammar focus, simple past tense. So, simple past tense refers to the activity ended in the past. Jadi, kalau bicara tentang salah satu tenses yaitu simple past tense di sini, ini biasanya aktivitas atau kejadian atau kegiatannya itu sudah lampau dan sudah selesai saat lampau. Nah, di sini akan dibagi menjadi beberapa part. Tapi sebelumnya, kamu juga harus review kembali tentang regular verb dan irregular verb adalah kata kerja yang biasanya digunakan dalam simple past tense. Pastinya kamu ingat dengan istilah regular verb. Biasanya verb ini atau kata kerja ini ditambahkan ed dan biasanya ini merupakan bentuk kata kerja kedua. Nah, kalau misalnya irregular verb, biasanya ini merupakan bentuk kedua tetapi secara tidak beraturan. Kita lihat contoh yang pertama, regular verb atau bentuk yang reguler. Untuk kata stay, hanya cukup ditambahkan ed menjadi stayed, artinya tinggal, punch,
memukul, play, played, bukan played ya, tapi played, bermain. Lalu ada touch. Touch menjadi touch, menyentuh. Semuanya ditambahkan ed. Ini adalah irregular. Tapi kalau kamu bertemu dengan beberapa kata di sebelahnya yaitu irregular verb, di sini merupakan kata yang tidak beraturan. Jadi baiknya memang kamu sering membaca beberapa bentuk kata kerja yang ada. Nah, sehingga kamu terbiasa untuk mengenali mana yang regular, mana yang irregular. Sekarang kita bahas yang irregular. Kata awake, terbangun, jika menggunakan kata kerja kedua untuk simple past tense menjadi awoke, begin menjadi begun, drink menjadi drunk, eat menjadi ate, run menjadi run. Tulisannya berubah tapi membacanya sama. Berikutnya kita akan bahas simple past tense untuk affirmative sentence. Di sini dibagi 3 ya untuk simple past tense yang afirmatif, yaitu kalimatnya berbentuk pernyataan atau positif. Nanti kita bahas lagi yang kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Tapi untuk bentuk affirmative sentence di sini ada rules atau formula, yaitu subject plus verb to plus o. O adalah objek jika objeknya memang diperlukan. Example, Lisa bought new laptops last night. Kata bought merupakan bentuk kata kerja kedua dari kata buy. Di sini terlihat kalau sudah menggunakan kata kerja kedua dan kebetulan kata buy atau bought ini juga memerlukan objek. Dan yang terakhir adalah adanya kata keterangan lampau. Di sini yaitu last night. Jadi Lisa membeli laptop baru kemarin malam. Berarti kejadian ini sudah berlalu karena dia merupakan kalimat simple past tense. Untuk contoh yang kedua, Eric went to school by his new bike this morning. Jadi kata when itu merupakan bentuk kedua dari kata go. Dan di sini ada kata this morning, pagi ini. Nah, ini sudah selesai semuanya ya untuk kejadian ini. Eric pergi ke sekolah menggunakan sepeda barunya pagi ini. Ya, semuanya sudah selesai. So next, I was born on Yogyakarta. Kata was di sini menggantikan, karena di sini tidak bisa menggunakan dua, jadi dia digantikan dengan to be. To be-nya ini kan sebenarnya am ya, I am, tapi karena bentuknya kata kerja kedua menjadi was. Jadi I was born on Yogyakarta. Saya dilahirkan di kota Yogyakarta. Next, simple past tense negative sentence. Di sini rule-nya ada subject, kata did, plus not, verb 1 or subject, plus to be. Jadi kalau tidak menggunakan kata kerja, kamu bisa ganti dengan to be. Was untuk single kata to be-nya. Untuk yang plural atau you, they, we biasanya menggunakan were. Dan plus kata not. Perhatikan contoh di bawah ini. Nana did not come to the office yesterday. Bisa juga kamu gunakan Nana didn't come. Bukan didn't came ya, tapi didn't come. Karena menggunakan kata kerja pertama di sini. Next, Alan was not the smartest student in the class. Kata was not ini menggantikan kata kerja. Karena tidak ada kata kerjanya, maka digantikan dengan to be seperti yang kita bahas tadi. Plus dengan kata not. Ini bisa juga disingkat menjadi wasn't. Untuk did not bisa diganti dengan didn't. Tapi kalau kamu sulit untuk menyingkatnya, kamu boleh menggunakan seperti ini saja tanpa disingkat. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal, semua peristiwa yang ada di sini adalah sudah terjadi. Kapan? Tergantung dengan keterangan waktunya. Kalau yang pertama adalah yesterday atau kemarin. Nah, kalau berikutnya itu tidak ada, tapi memang kalimat yang kedua ini memang merujuk ke kalimat past tense atau bentuk lampau. Simple past tense interrogative sentence ini yang terakhir ya teman-teman. Ini sebenarnya mudah ya, hanya membolak-balikan saja, tapi kamu juga harus memperhatikan bagaimana rules atau formulanya. Ada di situ kata did, ini merupakan to be modal, selalu ada subject plus verb, kata kerjanya itu merupakan kata kerja pertama. Nah, kalau misalnya tidak ada kata kerja, maka digunakan di sini ada or ya, kamu bisa pakai was atau were ditambahkan subject. Kita lihat contohnya. Did you see my bag on the table? Ini suatu bentuk pertanyaan ya. Did you see my bag on the table? Jawabannya bisa yes I did atau no I didn't. Tergantung
dengan bentuknya. Nah, no I didn't ini harusnya petik di atas ya, bukan titik. Jadi direvisi di sini. Oke, for next, was the movie so fantastic? Karena tidak ada kata kerja, maka menggunakan kata was. Mengikuti formula yang ada di sini. Kalau tadi di sini did, maka harus ada kata kerja. Di sini ada kata kerjanya adalah see. Tapi untuk kalimat kedua ini tidak ada kata kerja. Langsung ke subjek kalimat. Sehingga menggunakan kata was langsung ke subjek kalimat. Was the movie fantastic? Jawabannya yes, it was. Dari mana was? Was adalah dari sini. No, it wasn't. Wasn't juga berasal dari sini, dari to be-nya. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke exercise. Coba complete the sentences below with the simple past tense form. Number 1, many kids bla 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 titik-titik horror movies. Di sini ada negative like, sehingga kamu perhatikan jawaban di sebelahnya. Many kids did not like horror movies. Itu jawabannya ya. Yang warna merah itu adalah jawabannya. Number 2, Ruli bla 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 English club class at school yesterday. Plus join, maksudnya kalimat ini harus menggunakan kalimat pernyataan. Ruli joined, pakai ed ya kalau Anda ingat tadi, English club class at school yesterday. Number 3, bla 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 he bla 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 your room yesterday. Ada tanda tanya, lalu ada kata clean. Berarti Anda diminta untuk membuat satu kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Di sini contohnya atau jawabannya adalah did he clean your room yesterday? Gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa untuk kembali ke penjelasan tentang interrogative sentence. Lanjut nomor 4, Susilo Bambang Yudhoyono bla 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 the President of Indonesia. Perhatikan, karena di sini tidak ada pilihan kata kerjanya, maka akan digantikan dengan to be. To be-nya itu plus atau to be-nya adalah untuk pernyataan. Jawabannya Susilo Bambang Yudhoyono was, karena ini to be ya, tidak ada kata kerja, was the President of Indonesia. Okay student, I hope you can rewatch or probably listen the material to understand some of the learning goal in this part. Thank you so much for your attention and thank you. Selalu sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.